유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데. Belajarlah untuk mengusir rasa bosan dalam hatimu dengan mengatakan bahwa hidupmu saat ini sungguh membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Oke, langsung dibuka sama Bun Ai mengatasi tips anak yang tidurnya nocturnal alias tidurnya tuh malam hari, sehingga waktu pagi sama siang itu dia masih terlelap ya teman-teman. Nah ini Bima itu termaksud anak yang nocturnal. Jadi nomor 2 ini sudah biasa dia tidurnya tuh malam. Meskipun Bun Ai udah coba nggak tidur siang tuh tetap aja dia tidurnya malam. Nah ini langsung yang pertama adalah jangan disambi teman-teman. Kalaupun mau nyambi, ambil pekerjaan yang bisa ditinggalin. Kayak Bun Ai ini sambil ngegiling pakaian. Itu baby Agni biasanya tuh iri ya kalau abangnya nomor 2 digendong, disayang, itu pasti dia iri ya teman-teman. Jadi langsung aja Bun Ai ikut gendong juga. Nah tips yang pertama, kalau anak kita udah ketahuan nih kayak tidurnya malam sehingga dia tuh kayak lelet. Mungkin dia tuh nggak maksud lelet, tapi karena emang masih ngantuk sehingga energinya tuh belum full. Jadi kalau saran Bun Ai menghadapi anak yang seperti ini, kita itu harus banget nggak disambi. Jadi kalau teman-teman lihat pekerjaan itu semua Bun Ai kerjain dulu atau lebih baik ditinggalkan sehingga Bun Ai punya waktu 10-15 menit itu berkualitas untuk meng-hire atau meng-guide si anak ini supaya cepat untuk siap-siap. Karena kalau kita sambi itu bakalan bikin kita emosional. Kenapa? Karena dia tuh super lelet teman-teman. Terus kita sambi. Jadi kita berharapnya selesai kita mengerjakan pekerjaan A, si anak juga udah selesai untuk pekerjaan yang kita instruksikan, tapi nyatanya nggak akan terjadi tuh kayak gitu. Yang terjadi adalah kita asik dengan pekerjaan kita sambil mulut kita itu komat kamit baca mantra alias marah-marah nggak jelas, tapi dia tetap kayak santai gitu ya teman-teman. Jadi saran dari Bun Ai kalau ada anak yang lelet, terus dia kayak emang masih mager sekolahnya, itu yang pertama teman-teman jangan disambi pekerjaan yang tetap butuh fokus. Misalnya kayak masak, nyetrika itu kan butuh fokus. Jadi kalau saran dari Bun Ai, fokus sama ini anak 10-15 menit dari mulai dia bangun, dia siap-siap sampai ke sekolah. Nah ini lanjut aja, Bun Ai mau beres-beres untuk kamar Rafa dan kamar Bima. Jadi Bun Ai itu waktu beres-beresnya di pagi hari dan di sore hari. Kalau teman-teman termasuk yang mana nih? Apakah di pagi hari atau di sore hari? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Nah ini lanjut aja, Bun Ai mau beres-beres mainannya. Jadi emang Bun Ai itu syarat utamanya adalah kalau pagi hari minimal ngeliat itu udah beres. Kalaupun nanti berantakan lagi di sore hari udah beres, udah nggak boleh ada yang berantakin lagi. Kenapa? Karena emang kalau misalnya udah sore-sore jam 4 sesibuk apapun, waduh so sibuk ya padahal enggak. Sesibuk apapun Bun Ai, meskipun nih kayak Bun Ai belum bikin video untuk keluarga Bun Ai ya, Bun Ai lebih kayak ikhlas, mudah-mudahan bisa tayang nanti bikinnya tuh kayak jam 5 atau jam 6 habis maghrib, habis isya itu tayang. Dibanding jam 4 kalau cuacanya mendukung, Bun Ai pasti ngajak keliling anak-anak. Karena Abang Rafa sekolah, biasanya sambil jemput Abang Rafa. Tapi kalau misalnya Abang Rafa nggak sekolah, semuanya Bun Ai angkut ya teman-teman. Nah ini lanjut, Abang Bima itu lagi siap-siap, dia udah selesai mandi. Jujur ya, ini sebenarnya nggak mandi, cuman kayak jebar-jebur terus gosok gigi. Karena dia emang agak-agak susah nih untuk mandi teman-teman. Nah ini lanjut, baby Agni tuh kayak bawa toples, pokoknya cari perhatian banget kalau Bun Ai lagi ngurusin si Abang Bima. Sama seperti kita gitu ya, antara ayah dan ibu memiliki karakter yang berbeda. Anak juga sama. Menurut Bun Ai semua anak itu memiliki karakter yang berbeda. Dan kita tugasnya mengenali karakter tersebut. Kita kan ketemu sama anak sehari 24 jam full gitu bahasanya ya. Kecuali mungkin kalau dia sekolah. Jadi rasanya untuk mengenal karakter anak
dengan mengevaluasi sebagaimana efektif sih tujuan kita tercapai sama si anak, bahasanya gitu ya. Itu kayaknya nggak terlalu sulit karena kan kita setiap hari ketemu. Nah ini langsung aja tuh, dia siap ya. Jadi ini nyiapin dia bener-bener cuma 10-15 menit. Dan emang Bun Ai pribadi anaknya tuh nggak sarapan berat, jadi cuman kayak susu sama pisang coklat. Nah ini Bima lagi senengnya sama pisang coklat, roti strawberry isi pisang. Jadi tergantung moodnya mereka aja. Selama masih masuk budget pasti Bun Ai turutin. Tapi kalau misalnya udah di luar budget pasti Bun Ai suruh tunggu sampai waktu yang Bun Ai tentukan. Jadi kalau misalnya Bun Ai bilang oke nih kita udah ada budgetnya, ayo kita mau makan apa. Bukan bermaksud untuk ngerem ataupun pelit ya teman-teman, tapi melatih untuk anak-anak nggak receh sama keinginan yang pertama. Yang kedua, anak nggak lemah ya, yang selalu keinginannya diturutin, sehingga ketika nggak diturutin dia tuh kayak apa sih, galau gitu ya. Oke, dari lanjut, Bima udah nyampe tuh, lihat ya. Jadi anak-anak kayak gini nih pastinya super lelet, beda banget sama yang pertama. Kalau yang pertama itu jiwa kompetitifnya tinggi, tapi pastinya akan lebih cenderung emosian. Jadi anak itu selalu ada plus minus. Kalau dia punya jiwa kompetitif tinggi, dia ambisius, dia punya jiwa pemimpin, pasti dia akan lebih emosian, lebih panikan, lebih ceroboh. Nah anak-anak yang super lelet kayak Bima ini ya, super santai, dia punya kekurangan ya, memang kompetitifnya nggak terlalu tinggi. Lihat ya, dari hal simple aja kita lihat, dia udah duluan masuk ke dalam sekolah, tapi ya santai aja, temen yang belakangan malah ngeduluin dia masuk kelas, dan itu nggak ada masalah buat Bima pribadi. Nah, tapi kelebihannya adalah anak-anak yang seperti ini itu lebih cenderung tidak emosian, tidak panikan, tidak ceroboh, lebih sabar. Jadi balik lagi, setiap anak itu unik, tergantung kita nih untuk mengarahkannya. Iya, sama seperti kita, kalau ditanya bisa nggak sih nggak emosian, bisa nggak sih nggak marah-marah, itu pasti adalah hal yang sulit. Karena emosi itu memang tidak bisa dihilangkan dalam diri manusia, hanya bisa diarahkan ke arah-arah yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih positif lagi. Kapan-kapan kita belajar ya untuk mengelola emosi lewat pikiran alam bawah sadar sambil Bun Ai rapih-rapih rumah. Dan ini alhamdulillah Bima udah sekolah, Abang Rafa emang lagi kurang sehat ya teman-teman. Jadi sekitaran jam 9 Bun Ai udah janjian nih sama dokternya, pengen bawa Rafa ke dokter. Nah ini Bun Ai langsung keprak-keprik aja ya. Teman-teman biasanya apa? Dikebutin apa diapain nih? Kalau Bun Ai bilangnya dikeprik. Nah ini mohon maaf ya, kalau spray Bun Ai itu super estetik, antara spray sama sarung bantal kagak nyambung. Bun Ai mah pokoknya seketemunya aja. Abis masih punya anak kecil kan ya, jadi kayaknya jumlah bantal itu kayak nggak imbang ya sama sarung bantal yang tersedia ya kan, yang di paket-paket itu. Di bawahnya aja tetap Bun Ai taruhin kasur untuk antisipasi si baby Agni tiba-tiba guling-guling. Nah ini lanjut Bun Ai isiin air. Jadi Bun Ai itu emang anak-anak minumnya pakai air kayak gini ya teman-teman. Alhamdulillah sih narik minat minum mereka tuh kenceng banget. Ya pagi ini Bun Ai belum ngopi kan ya, lupa. Jadi ini Bun Ai langsung aja lanjut mau ngopi, terus kita nyuapinin si baby Agni. Nah jadi sambil Bun Ai jawab juga nih kalau dia nanya, Bun Ai enaknya dikasih gadget nggak? Dikasih ya teman-teman. Kayaknya rasa-rasanya untuk zaman sekarang kalau nggak pakai gadget agak susah. Tapi emang Bun Ai itu ngajarinnya sekali main tergantung dia usianya. Kayak Rafa misalnya 1 jam 15 menit. Kayak Bima itu 1 jam, baby Agni setengah jam, itu per sekali main. Jatahnya sehari 3 kali main. Jadi itu nggak udah kayak apa ya Bun Ai, kayak gamers ya Bun Ai ya. Bukan, maksudnya gini, jadi nggak jelas juga waktunya, misalnya dari jam sekian, enggak. Kalau memang Bun Ai bilang boleh nih main handphone dari jam 2 Bun Ai kasih, misalnya waktu Bun Ai ngajar smart mom class gitu ya, itu boleh, nanti jam 3 selesai, ya udah selesai semua. Dan kadang-kadang sih mereka suka ganti-gantian, atau ada satu waktu yang Bun Ai kasih mereka tuh nontonnya bareng-barengan, selesainya juga bareng-barengan. Jadi tergantung aja. Nah tadi lihat ya, baby Agni makannya lagi susah banget karena emang dia juga ikutan pilek. Nah ini kondisi rumah Bun Ai di pagi hari. Alhamdulillah cucian udah dicuci, dan biasanya habis subuh Bun Ai nyetrika terus masukin ke lemari. Karena emang Bun Ai tipikal orang yang senengnya ngerjain sedikit-sedikit. Maklum ya, lemaknya Bun Ai udah banyak banget ini. Takutnya kalau ngerjain langsung banyak nggak kuat Bun Ai. Tapi emang prinsip Bun Ai tuh kayak ngerjainnya sedikit-sedikit aja. Takutnya kalau pas sakit ribet nantinya. Nah ini alhamdulillah udah beres. Di situ tempat plastik, tempat jilbabnya Agni. Terus ini kamar anak-anak.
Nah ini tuh nonton bukannya wifi ya, ini jadi kayak USB. Bun Ai masukin beberapa film, jadi anak-anak tuh bisa nonton dari USB tuh. Nah itu lihat ya, handphonenya pada ditaruh sini. Rata-rata juga gitu, kadang-kadang kalau udah kelamaan malah mereka yang nggak nontonin handphonenya ditinggal aja gitu teman-teman. Nah ini alhamdulillah rumah juga udah sedikit rapih atau rapih nih menurut teman-teman gimana? Kalau menurut Bun Ai sih emang ini belum rapi banget, tapi alhamdulillah itu Bun Ai lagi ngangetin sayur ya teman-teman, karena hari ini Bun Ai kan dibawain masakan sama mama, jadi Bun Ai ngangetin aja. Nah ini sebelum pergi ke dokter, Bun Ai mau jemur dulu karena takutnya nanti nggak kebagian panas. Karena ini semenjak jadi tukang ojek rating 5, Bun Ai banyak banget pekerjaan yang kayak tuh terhambat gitu. Biasanya habis subuh udah bisa jemur. Tapi emang karena Rafa kemarin tuh agak rewel ya teman-teman, jadi ya udahlah, kita nggak bisa juga baku banget dalam ngerjain sesuatu. Pokoknya yang namanya ibu rumah tangga mah fleksibel aja, yang penting ada waktu kita kerjain sedikit-sedikit dibanding kita tumpuk-tumpuk nanti ujung-ujungnya stres, cuma diliatin doang tapi nggak dikerjain. Oke, sampai menit ini Bunda mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Sketsa Bunda. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mohon maaf juga Bunda nggak bisa balas komentarnya satu-satu, karena jujur untuk megang handphone juga paling dipakai dubbing, abis itu langsung ngurusin anak-anak aja. Tapi pastinya Bunda tuh baca seluruh komentar teman-teman yang punya channel. Bunda juga nonton di sela-sela waktu Bun Ai, tapi kadang-kadang lupa komentar. Pokoknya terus semangat buat kita ya. Ibaratnya gaji di YouTube adalah bonus, produktivitas kita adalah bayaran termahal. Setidaknya kita mengalihkan energi gitu dari yang mungkin kurang manfaat, mohon maaf, menjadi hal yang jauh lebih manfaat. Siapa tahu nih ada yang nonton video kita 1 atau 2 orang yang tadinya sedih jadi happy, kan bisa jadi pahala jariah kita juga. Amin. Nah ini tadi Bun Ai jemur sampai pagar ya. Bun Ai doang nih kayaknya ngejemur sampai pagar, abisnya nggak muat lagi teman-teman. Anaknya 3 ya, gonta-ganti baju mulu, jadi ya udah full terus. Tapi alhamdulillah yang penting dikasih sehat, anak-anak sehat, kita sehat, itu nikmat yang tiada tara sih. Tuh ya, jadi Bun Ai juga ngejemurin handuk supaya kering. Jadi intinya sih kalau Bunda pribadi, kalau sebelum jam 9 tuh maksimalin udah jemur, karena kalau nggak kayak gitu bakalan nggak kebagian panas. Sepatunya mana, Ak? Sepatunya mana? Bunda pakai masker nggak Bunda? Nggak usah. Enggak juga. Dan ini alhamdulillah Bunda langsung aja jalan ke dokter sama Agni sama Rafa, karena nanti jam setengah 11 Bun Ai harus jemput si Abang Bima. Dan itu lihat ya, baby Agni malahan dia yang gaya. Abangnya habis diperiksa dia malah naik gitu ya ke ke tempat tidur dokter sambil cengar-cengir. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi yang udah nontonin video Bun Ai dari awal sampai akhir. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah, pengambilan videonya yang kurang baik. Semoga teman-teman berhati istimewa mau menerimanya. Sampai jumpa lagi ya di channel Sketsa Bunda lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, turun. Ngapain, Ak? Ya, itu.